Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini. Ada seorang bapak yang bercerita bahwa dulunya dia rajin membaca kitab suci setiap hari. Ia juga mengatakan bahwa dia sudah membaca seluruh kitab suci mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dia semua sudah selesaikan. Tapi akhir-akhir ini dia katakan bahwa dia mulai malas membaca kitab suci. Semangatnya mulai memudar dan gairahnya untuk menyelesaikan lagi, mengulangi lagi membaca kitab suci tidak ada lagi. Dia katakan demikian. Saya mulai malas membaca kitab suci, Romo. Karena banyak hal yang saya baca tidak bisa saya mengerti. Tidak ada juga yang mau membimbing dan mengajari saya. Jadi saya merasa sia-sia membaca kitab suci kalau saya tidak bisa mengerti dan memahaminya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama kita harus sadar bahwa kemampuan kita memahami sabda Tuhan itu sangat terbatas. Walaupun ada orang yang menyelesaikan sekolah gelar paling tinggi dalam bidang kitab suci, bukan berarti dia semua paham tentang yang tertulis dalam kitab suci. Bukan berarti dia kemudian bisa memahami itu jelas-jelas seperti yang tertulis dalam kitab suci. Tapi kita disadarkan bahwa memang kemampuan manusia sangat terbatas. Kita tidak mampu menyelami rahasia Allah, bahkan rencana Allah dalam hidup kita. Karena itu, sebelum berpisah dengan para muridnya, Yesus bersabda kepada mereka, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran." Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda ini kita kemudian disadarkan bahwa kemampuan kita untuk menyelami sabda Allah dan kebenaran firman-Nya tidaklah cukup. Kecuali kalau kita kemudian melibatkan Roh Allah, yaitu Roh Allah sendiri yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita tidak pernah bisa mengandalkan pemahaman kita. Apalagi sampai berpikir, kalau saya tidak bisa memahami, ini bukan dari Tuhan. Kalau saya tidak bisa mengerti, ini bukan sabda Tuhan. Jangan sampai. Sebab Roh lah yang membimbing kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka biarlah Roh itu yang bekerja dalam diri kita. Bukan kemampuan kita, bukan cara berpikir kita. Tapi Roh itu yang menyelami kita. Sampai kita kemudian bisa menangkap satu dua hal dari apa yang sedang Tuhan sabdakan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan itu kemudian berguna bukan karena pertama-tama kita mengerti. Bukan pertama-tama karena kita tahu jelas maknanya atau pertama-tama karena kita pahami dengan jelas. Semua bermanfaat karena Roh Allah akan membimbing kita untuk bekerja melakukan sabda itu. Maka meskipun Anda membaca kitab suci dan kitab suci itu yang Anda baca tidak Anda pahami, itu bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada kita. Tapi tetaplah membaca, tetaplah ada bersama dengan Tuhan lewat sabdanya. Meskipun kita tidak memahami, Allah akan membimbing kita dengan Roh-Nya kepada seluruh kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan mengandalkan pemahaman kita berhubungan dengan rahmat Allah dan rencananya. Kita tidak akan mampu, kecuali kalau kita melibatkan Roh Allah dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati.